Masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Yes Lord. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Baik, kau jadikan hidupku berarti. Saya percaya dari semula rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Di dalam hadirat Tuhan, dalam firman-Nya, engkau akan terjaga, aman untuk masuk dan tinggal dalam rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Sebab dari semula Dia sudah memilih saudara. Dari semula Dia menetapkan saudara menjadi miliknya. Engkau ada dalam rencana damai sejahtera Tuhan. Mari kita bersyukur dengan pujian ini. Kita katakan, Tuhan Engkau baik dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan. Kita bersyukur bersama-sama. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan, bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang Yesus Kau buat di dalam hidupku. Imani katakan, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku bekas suara saudara katakan, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Yesus Kau buat, amin, di dalam segalanya baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Speak bless. Mungkin hari-hari ini saudara melihat bahwa ada banyak tantangan, banyak rintangan. Di waktu akan naikkan lagu ini, pikiran saudara, hati saudara harus imani bahwa semua yang Tuhan buat baik. Speak bless, karena setiap Selasa doa ini adalah doa tentang perkatakan berkat. Speak bless, sekalipun ada kutuk, perkataan-perkataan yang mengikat saudara, engkau speak bless, perkatakan berkat, bahwa di dalam nama Yesus rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan celaka. Come on, bangun roh saudara, bangun roh saudara, karena semuanya baik adanya. Haleluya, thank you Lord. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, amin. Sungguh amat baik. Kau jadikan, katakan, berarti. Katakan lagi, semua baik, semua baik, amin. Semua, speak bless, speak bless, speak bless. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, kita bersyukur bersama-sama. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup apa saudara? Berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan berarti, berarti. Haleluya, haleluya, haleluya. Come on, come on.
Speak bless. Katakan tidak ada kutuk, tidak ada segala sesuatu yang mencelakai saudara. Engkau perkatakan yang terjadi adalah damai sejahtera. Yang terjadi adalah kaki saudara berjalan di jalan-jalan Tuhan yang menuju kepada rencananya yang penuh dengan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Kami perkatakan berkat-berkat Tuhan dalam firman itu menghidupkan roh kami. Bangkitkan kegirangan yang ada padamu kembali. Segala roh duka cita, segala roh-roh yang melemahkan kami berkata itu bukan dari Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus, kami ambil roh sukacita. Karena firman-Mu adalah janji, ya dan amin, yang meneguhkan, yang memberkati. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang Yesus kau buat di dalam hidupku, semua. Thank you Jesus. Sungguh teramat baik kau jadikan hidupku sangat luar biasa. Kau jadikan hidupku berarti. Alkitab berkata semua yang diciptakan Tuhan memandang dan melihat semua itu sungguh teramat baik. Semua itu sungguh teramat baik. Semua sungguh teramat baik. Jangan pernah ada perkataan yang mengeluh. Jangan pernah ada kata-kata yang bersungut. Tetapi imani Tuhan berkata semua yang Dia ciptakan, yang Dia jadikan, semua sungguh teramat baik. Dan kita semua terus dibawa masuk ke dalam rancangan-rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu, ambil pesan roh, ambil perkataan roh, dan katakan, padaku terjadi semua yang baik, bahkan teramat baik. Karena itu janji Allah buat kita. Kita imani, kita perkatakan masa depan hidup kita, masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita ada dalam rencana Tuhan. Karena rancangannya adalah damai sejahtera. Terus speak bless. Kita percaya sampai hari ini penyertaan Tuhan begitu sempurna. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur kita. Dan Dia membaringkan kita di rumput yang hijau dan menyegarkan jiwa kita. Dan kita akan tetap berdiam di dalam hadirat-Nya sepanjang hidup umur kita. Dan kita tahu bahwa di dalam Dia sempurnalah rancangannya buat kita semua. Come on, wanitanya Allah, speak bless terus bagi familimu, keluargamu. Jangan ada roh putus asa. Itu bukan dari Tuhan. Tetapi bila engkau melimpah dengan ucapan syukur, mungkin ada beberapa orang yang berkata, aku melakukan apa yang jadi kebenaran. Tetapi ada beberapa orang, ada banyak hal yang membuat saya tertekan. Saya mau bilang, kebenaran adalah barisan depan saudara. Tetap berjalan dengan kebenaran. Karena Tuhan menuntun saudara, jangan mengeluh, jangan menoleh ke belakang. Percaya tuntunan rohnya nyata buat kita. Dan saya percaya bahwa setiap kali saudara melangkah maju dan maju, engkau akan melihat terus perkara-perkara besar yang gak pernah engkau lihat, yang gak pernah engkau pikirkan, yang gak pernah timbul dalam pikiranmu, yang gak pernah engkau dengar. Tuhan berikan bagi saudara karena engkau mengasihi Dia. Saudara mengasihi Tuhan, silakan lambaikan tangan yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Maka perkataan firman itu ya dan amin, bahwa apa yang gak pernah engkau lihat, apa yang gak pernah engkau pikirkan, apa yang gak pernah engkau dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan berikan bagi engkau.
mengasihi dia. Haleluya, thank you Lord. Mari semua angkat tangan dan mulai bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku imani terus katakan. Kau jadikan hidupku berarti. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kita berarti semua. Kita berharga di mata Tuhan. Waktu engkau mempertahankan imanmu, engkau akan melihat rohnya bekerja. Saya mau sharekan sedikit firman Allah. Dan setelah ini saudara-saudara yang mau bersaksi tentang perbuatan Tuhan, namanya yang kudus, perkara-perkara yang besar yang dia buat kepada engkau. Saksikan, saksikan. Dan semua kita biarlah diberkati dalam kasih karunia Allah. Alkitab berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Wow, kalau berbicara tentang iman, semua kita sudah tahu apa itu iman. Segala sesuatu yang kita belum melihat, tapi kita percaya dengan sungguh-sungguh. Bahkan seperti Abraham katakan, sekalipun gak ada dasar untuk aku percaya, tapi aku percaya bahwa di dalam Yesus dia sanggup melakukan perkara yang besar. Itu adalah iman. Dan di hari-hari ini, di tahun 2022, Tuhan mau engkau melangkah dengan iman. Makanya harus pastikan mata rohmu benar, telinga rohmu benar. Karena apa yang engkau baca, apa yang engkau dengar bisa mempengaruhi roh saudara. Tapi jika mata rohmu benar dalam roh Allah, engkau akan melihat apapun yang engkau baca dalam firman sekalipun, itu diartikan banyak sekali. Ada hikmat Allah yang mengalir untuk engkau bisa tangkap pesan-pesan roh yang luar biasa di dalam iman saudara. Itulah makanya kenapa Tuhan berkata, bertandinglah dengan iman, tetapi dengan iman yang benar. Di akhir zaman saudara, kita nggak bisa memegang hanya kebenaran yang kita tahu karena hanya kata orang. Kita harus pegang kebenaran karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kebenaran itu yang kita imani. Sebelum kita melihat perkara yang kita tahu kita nggak bisa, tapi kita percaya ada Tuhanku yang bisa melakukannya. Iman saudara akan melihat segala sesuatu. Di akhir zaman ini, iman yang tangguh, iman yang gagah, iman yang tidak kompromi, iman yang ya di atas ya, tidak atas tidak. Itu harus engkau perjuangkan saudara. Itu harus engkau pertahankan di dalam kehidupan ini. Dan mari kita lihat satu pelajaran firman. Bagaimana kita bertanding dengan iman yang benar saudara. Bertandinglah dengan pertandingan iman yang benar. Ya, iman yang benar. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Jangan mau kalah saudara. Karena wanita penolong, rohmu kuat, rohmu dikasih Tuhan kekuatan kuasa Allah. Kalau engkau mengalir dengan kuasa roh, engkau tahu bagaimana aku bertanding dengan iman yang benar. Karena iman itu tidak hanya di lips service, hanya mengucapkan. Tetapi iman itu adalah sebuah tindakan perkataan. Kalau engkau melayani Tuhan, melayani sungguh-sungguh. Kalau engkau sampaikan firman, sampaikan sungguh-sungguh. Kalau engkau mau menyanyi menyembah Tuhan, bernyanyilah sungguh-sungguh. Itulah iman yang benar. Dan kalau engkau sedang mungkin dicaci maki, engkau sedang menghadapi masalah-masalah yang besar, sekalipun engkau tidak bisa berkata, aku mungkin tidak kuat, aku gak mampu. Tetapi engkau akan berkata dalam imanmu bahwa bagi
Allahku tidak ada yang mustahil karena Dia pembelaku yang ajaib. Iman yang benar akan membuat engkau semakin hari semakin tajam di dalam Dia. Iman yang benar akan membuat engkau bisa melihat yang tidak terlihat dengan mata jasmani. Dan itulah makanya kenapa di akhir zaman ini kita perlu bertanding dalam pertandingan iman yang benar, saudara. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Wow, ini dalam sekali maknanya, saudara. Yang pertama, di bagian A dari 1 Timotius 6 ayat 12a, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Wow, saudara, untuk bisa mengalami hidup yang kekal, rupanya kita nggak cukup hanya bisa mendengar firman itu atau mendengarkan tentang pesan-pesan roh saja, tapi kita perlu ada dalam pergumulan untuk melihat firman itu menjadi nyata. Apa maksudnya? Kalau Tuhan izinkan engkau harus berdoa, berpuasa untuk satu maksud, itu yang saya katakan. Bahwa iman yang benar itu ada perjuangan di dalamnya. Alkitab bilang rebutlah hidup yang kekal. Kata-kata rebut ini berarti saudara harus berjuang untuk bisa mengalami yang namanya kekekalan. Apa saudara? Kehidupan yang mengalami kemenangan yang gak bisa lagi direbut oleh si jahat. Nah, orang Kristen yang belum hidup dalam kemenangan selalu kalah di sini. Dia tidak punya kuasa. Kenapa? Karena dalam mengikuti Tuhan, imannya tidak bertumbuh. Dia tidak berjuang. Saat ada sesuatu yang menimpa dia, dia tidak mau belajar menjadi dewasa untuk mengatakan dan bertanya, Tuhan, terjadilah padaku seperti yang Engkau mau dan bukan yang aku mau. Jadi untuk merebut hidup yang kekal, kekal ini bicara bahwa engkau sudah nyata dengan Yesus. Kemenanganmu sudah pasti dan engkau tidak akan diperbudak lagi dalam pikiran, dalam perkataanmu, dalam segala hal. Engkau tidak akan diperbudak lagi. Engkau sudah menang. Nah, untuk mengalami kemenangan itu, dalam kekekalan itu, saudara dan saya perlu berjuang. Rebutlah. Ini berarti saudara harus fokus. Saudara harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. No compromise, no compromise, no compromise, saudara. Saudara harus melangkah dengan satu pandangan roh yang memang engkau dipertajamkan di situ. Pertandingan-pertandingan iman itu akan membuat engkau kaya dalam segala sesuatu. Jadi kalau saudara diizinkan Tuhan melewati masa-masa yang mungkin sukar secara manusia, engkau dan saya harus cepat nangkap, oh, Tuhan lagi melatih saya untuk bertanding. Dan dalam pertandingan aku harus kuat supaya aku bisa merebut apa yang menjadi bagianku dan iblis tidak akan bisa mengalahkan aku di situ. Ini saudara. Ya, oleh karena itu sebagai wanita penolong dalam roh, kita nggak boleh kalah dalam semua situasi yang Tuhan izinkan kita hadapi. Dalam segala hal, dimanapun engkau berada, apapun yang engkau hadapi, engkau harus bisa bertanding dengan mata roh yang tertuju kepada Yesus. Dan dengan itulah engkau memperoleh kekuatan. Karena begini, dalam mengalahkan semua situasi keadaan yang mungkin bagi kita sampai artinya pernah ada orang bilang, I give up. Saya sudah tidak mampu, saya menyerah.
harusnya anak-anak Tuhan tidak ada kata-kata itu. Kalau dia bisa melewati segala kesukarannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena itu adalah pertandingannya. Tidak mungkin seorang mau pergi bertanding, dia belum bisa mempersiapkan dirinya. Tidak bisa, saudara. Pertandingan apapun yang akan dilakukan, semua orang yang akan masuk ke dalam pertandingan tentunya mempersiapkan dirinya. Dan kita ada dalam pertandingan di dalam dunia ini. Banyak sekali hal yang bisa membuat kita kalah. Kalau saudara tidak punya persiapan roh yang baik, mata roh yang tajam, engkau tidak akan bisa fokus sama Tuhan, maka engkau akan kalah, saudara. Maka kita perlu fokus berjuang. Puasa, contoh saudara, puasa itu bukan menahan lapar dan menunggu jam buka puasa aku makan. Tetapi berpuasa adalah engkau menaklukkan dagingmu, menaklukkan bagian-bagian jiwa yang rapuh, yang lemah, yang cepat tersinggung. Engkau sedang menghancurkan itu. Engkau merendahkan hati serendah-rendahnya dan meminta kuasanya turun bagi saudara. Dan saat engkau nanti setelah berdoa, setelah berpuasa, engkau tidak lagi memakai pakaian lama, saudara. Karena dalam puasa engkau sudah menaklukkan segala kedagingan saudara. Itu artinya puasa yang benar. Dan dalam puasa engkau meminta urapan yang baru dari Tuhan turun. Kuasanya, hikmatnya, pewahyuannya mengalir buat saudara. Jadi orang berpuasa itulah makanya Tuhan berkata, kalau engkau berpuasa, cucilah mukamu, ya, jangan ada seorang pun lihat engkau sedang berpuasa. Itu rahasia ilahi, karena Alkitab berkata hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Itu berkat tersendiri. Jadi dengan cara-cara yang benar dalam melakukan sesuatu, itulah yang membuat engkau bisa bertanding dan mengalami kemenangan. Sama dengan doa. Doa bukan cuma sekedar ucapan, tetapi Alkitab berkata orang benar. Ingat, saudara dan saya adalah orang benar kalau kita hidup dalam kebenaran. Dan kalau kita berdoa, besar kuasanya, saudara. Besar kuasanya. Ingat Alkitab bilang dalam Yakobus 5 itu, orang benar yang sungguh-sungguh berdoa. Bukan orang tidak benar, tapi orang benar yang sungguh-sungguh berdoa, maka besar sekali kuasanya. Jadi pastikan bahwa dalam pertandingan di dunia ini, pertandingan hidup rohani kita, saudara dan saya, kita semua keluar dari orang-orang yang menang. Rebutlah hidup yang kekal. Kenapa? Di bagian B dalam 1 Timotius 6 ayat 12b berkata, karena untuk itulah saya, saudara, kita semua yang dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, kita hidup untuk kemuliaan namanya. Ya, itu saudara, dikatakan, didoakan, ditumpang tangan, diberkati dalam sebuah panggilan roh. Engkau hidup baru dalam Tuhan. Engkau sedang mengalami satu pendebrakan, perpindahan hidup. Ikrar hidupmu adalah, aku hidup untuk Yesus. Nah, ini yang memang Paulus ingin untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan mengalami satu perubahan spiritual ke arah kedewasaan. Jadi bertanding. Memang bertanding itu butuh kekuatan yang ekstra. Tapi saya percaya saudara yang selalu melatih hidup roh saudara, ya, bagaimana cara pelatihannya, ya? Kalau engkau disakiti, engkau tetap speak bless. Kalau engkau mungkin dikecewakan, dicecar, dimarah, engkau tetap menolak apa yang tidak baik, engkau tetap speak bless, ya. Artinya engkau menjaga telinga roh saudara, engkau menjaga mata roh saudara, menjaga sikap hati yang terlebih dahulu, ya. Ini kan adalah sebuah pelatihan untuk engkau bisa melewati semua tantangan kehidupan ini. Jadi hal-hal kecil, tetapi kita mulai membangun fondasi ini dengan batu-batu yang tepat. Supaya saat bangunan itu bangun, ada angin badai sekalipun tidak akan tergoyahkan. Jadi mari kita belajar dengan terus melihat kepada Tuhan Yesus, ya, sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kehidupan roh kita. Di sanalah kita mengalami pertumbuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar.
Yang dimaksudkan ada 3 hal yang saya tulis di sini. Yang pertama, kita bagaimana bisa bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Jaga iman seperti sedang ikuti sebuah pertandingan. Seperti saya katakan tadi, yang pertama harus berusaha sekuat tenaga. Makanya memang kadang-kadang karena engkau nggak bisa balas mungkin orang yang berbuat jahat, akhirnya engkau hanya bisa nangis. Tapi lebih baik menangis dengan minta Tuhan tolong kasih kekuatan dan engkau mengampuni orang yang berdosa, dibanding engkau membalas jahat dengan jahat. Jadi ada usaha sekuat tenaga untuk menangkan pertandingan. Ya. Contoh ya, ada seorang yang bersharing dengan saya, "Bu, saya punya kelemahan seksual. Saya itu selalu jatuh di tempat yang sama." Saya bilang, "Kamu sudah berdoa?" "Saya sudah berdoa." "Kamu sudah berpuasa?" "Saya sudah berpuasa." "Apa yang kamu lakukan setelah kamu doa dan puasa?" Nah, ini yang maksud saya. Setelah doa, setelah berpuasa, saudara harus bisa menaklukkan daging kita, supaya kita nggak jatuh dalam lubang yang sama, dosa yang sama. Ya, jadi berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengalami satu kemenangan di dalam Dia. Kalau engkau bisa mengalami satu kemenangan dalam Yesus dengan kekuatan Roh, saya percaya saudara memperoleh kekuatan yang luar biasa untuk bisa mengalami kemenangan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya bisa memiliki iman yang benar dalam sebuah pertandingan? Fokus pada jalur pertandingan. Ya, ada banyak orang selalu kalah, tahun demi tahun jatuh lagi di lubang yang sama. Kenapa saudara? Karena motivasi yang salah. Karena dalam pertandingan hidupnya, dia tidak fokus kepada Tuhan. Kalau semua kita melayani Yesus dan fokus kepada Yesus, saya percaya kita tidak akan didiskualifikasi. Kalau pelari, dia nggak berlari di jalur yang benar, dia walaupun dia larinya kuat, luar biasa, ya, lari kuat, ya, dan bahkan mungkin dia lebih cepat dari yang lain. Tapi kalau dia melewati garisnya atau jalurnya, didiskualifikasi, saudara. Sama dalam pertandingan iman, kita perlu belajar etika, hidup benar, hidup menghormati, hidup yang bisa menyanjung, memuji dengan benar. Nah, kalau bicara menyanjung, memuji dengan benar juga, saya teringat tentang sebuah cerita di Alkitab, di mana Petrus dan teman-temannya waktu mereka pergi pelayanan, ya, ada wanita-wanita yang selalu ikuti mereka dan berkata, "Terpujilah engkau hamba-hamba Allah, terpujilah engkau," dari pagi sampai malam. Mereka memuji Petrus dengan teman-temannya, "Terpujilah engkau hamba-hamba Allah," selama 3 hari. Nah, coba lihat saudara, kita lihat baik-baik ya cerita itu, ya. Apakah salah? Tidak salah. Mereka memuji kok hamba-hamba Allah. Tetapi mata roh yang tajam tidak akan terbuai dengan puji-pujian yang sia-sia. Petrus balik dan berkata, "Hai roh tenun, keluarlah dari mereka ini." Saudara, rupanya ada roh lain yang menguasai perempuan-perempuan ini, sehingga mereka memuji berlebihan yang bukan memuliakan nama Tuhan. Dan Petrus merasa gak nyaman karena itu roh yang mengganggu. Nah, saudara, ya. Jadi lihat, ini bicara tentang fokus. Kepekaan spiritualmu akan membuat engkau fokus dalam segala hal. Ya, kalau zaman sekarang banyak orang memuji karena ada maunya. Kalau di kawal tidak ada, semua memuji karena memang kita memuji seperti yang Tuhan punya hati. Amin. Tetapi di luar sana banyak sekali orang memuji karena memang ada maunya. "Oh, cantik sekali Ibu Teresia cantik sekali. Wow, ini hambanya yang diberkati, diurapi. Wow, ciao." Berlebihan. Rupanya ada udang di balik bakwan. Ada sesuatu di balik puji-pujian yang sia-sia.
Petrus terganggu. Rupanya, terpujilah engkau hamba-hamba Allah yang berlebih-lebihan itu. Rupanya ada roh tenun. Roh penyembahan berhala. Roh yang mengganggu. Hamba Allah yang benar-benar punya otoritas roh, dia akan peka dengan hal-hal seperti itu. Dan kita akan fokus. Karena pujian dan penyembahan yang kita berikan itu hanya layak kepada Yesus. Yesus yang layak. Ya, Yesus yang layak. Ya. Kalau para wanita melayani, saya selalu bilang good job. Wow, wanita hebat, luar biasa. Yes, betul. Anda luar biasa. Itu nggak berlebihan. Dan kalau saya bilang saya berdoa melepaskan berkat, itu saya lagi berdoa, saudara. Ya, itu lagi berdoa. Jadi kita harus lihat, kita fokus kepada Tuhan. Waktu Anda punya perkataan yang berdoa kepada seseorang, itu akan jadi powerful dengan luar biasa, ada kuasa. Karena kita fokus dengan Yesus. Tapi kalau nggak fokus, itu akan jadi sia-sia aja, sampah yang dilewatkan. Ya, kita perlu berdoa dalam roh dan kebenaran untuk kita lebih peka lagi. Yang ketiga, bagaimana cara bertanding dalam pertandingan iman yang benar? Ada pada garis yang tepat. Ya, yang kedua tadi jalurmu, kamu di satu, jangan pindah ke dua. Gitu maksudnya, saudara. Ya, kalau memang Tuhan pakai kamu di bagian adalah seorang hamba Tuhan yang sampaikan firman Allah, ya udah sampaikan firman Allah, ya. Karena firman Allah itu bukan sekedar hanya disampaikan, itu orang yang Tuhan pilih itu dia dibela oleh Tuhan sendiri karena menyampaikan pesan roh, artinya fokuslah. Gitu, fokus. Karena semua yang dipanggil oleh Tuhan itu terproses. Proses. Tidak mungkin saudara mau jadi seorang pemimpin, tapi engkau belum melewati ujian-ujian pemimpin. Gak bisa. Ya. Jadi itu namanya proses. Kalau bukan masalah pendeta, bukan masalah hamba Tuhan, bukan. Tetapi kita kadang-kadang mau jadi orang lain, padahal itu bukan kita. Jadi be yourself in Christ, itu yang paling tepat. Jadilah dirimu sendiri dengan pesan roh yang Tuhan kasih buat saudara, karena engkau luar biasa dalam Tuhan. Tuhan tahu engkau orang-orang luar biasa. Jangan jadi orang lain. Ya, jangan jadi orang lain. Tetapi tetap percaya dan berjalan pada garis yang tepat, supaya engkau melihat Tuhan mengangkat engkau dengan caranya, dengan prosesnya, sama dengan Daud. Ya, Daud sebelum diangkat jadi raja, Tuhan izinkan ayahnya menyuruh dia untuk menjaga kawanan kambing domba, saudara, yang hanya beberapa ekor. Tetapi disitulah terlihat dia bertanggung jawab. Kalau ada binatang buas yang datang mengganggu ternaknya, dia berjuang supaya ternaknya tidak ada yang terluka. Pelatihan-pelatihan itu yang saya katakan ada di garis yang tepat, sehingga pada waktunya dia pantas dan layak diangkat menjadi raja. Mari bertanding di garis yang tepat, saudara, ya, supaya kita semua boleh dilayakan dan diangkat seperti yang Tuhan mau. Karena kita semua sudah Tuhan tentukan dari semula jadi penolong. Otomatis semua kita akan dilengkapi. Karena penolong itu harus lebih kuat dari orang yang dia tolong. Yang berikut, saudara, kita lihat. Iman harus dibangun di atas dasar firman. Karena iman timbul dari mendengarkan firman. Kalau Anda dengar gosip, tidak akan tumbuh iman di sana, saudara. Kalau Anda dengarkan kata-kata bohong, tidak akan ada tumbuh iman di sana. Kalau Anda mendengarkan kata-kata yang hanya kamuflase, hanya menjatuhkan orang lain, hanya meremehkan orang lain, melemahkan Anda, tidak akan punya iman di sana. Karena iman itu tumbuh dari mendengarkan firman. Jadi waktu saudara setiap hari belajar, tajamkan telinga roh, mendengarkan firman itu, saya yakin setiap hari seperti seorang murid, Tuhan pertajamkan telinga kita mendengarkan firman. Ya, wanitanya Allah, kelemahan kita adalah telinga. Jangan buka telinga untuk mendengarkan gosip. Jangan buka telinga untuk mendengarkan kata-kata hoax atau istilahnya hoax. Jangan. Tajamkan telinga mendengarkan apa yang benar yang Tuhan inginkan Anda dan saya katakan, yaitu firman-Nya.
yang hidup. Iman timbul dari mendengarkan firman. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar atau fondasi. Firman Tuhan yang dipegang itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Janji akan tergenapi dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wow. Saya cuma bisa bilang wow. Engkau ada dan harus di level yang ini, level tinggi ini, level atas imanmu. Karena orang-orang yang punya iman ini akan berjalan dengan sukacita terus. Tidak terlihat dalam hidupnya susah. Tidak, saudara. Karena dia mengamenkan Mazmur 23. Gembala yang baik ada dengan dia. Ya. Jadi kita bisa melihat bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum pernah kita dapatkan. Itulah janji yang tergenapi saat engkau renungkan firman yang adalah fondasi. Firman direnungkan. Kalau Anda baca firman, paling tidak Anda mendengarkan dengan telingamu apa yang Anda bacakan supaya tersimpan di otak sadarmu dan engkau bisa mempraktekannya dan engkau bisa merenungkan, jadi rema, dan kemudian engkau bisa mengambil speak bless, perkatakan firman Allah jadi nyata buat saudara. Ya. Dan Roma 5 ayat 5 berkata bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Allah berjanji dan pasti akan menggenapi. Luar biasa. Iman adalah dasar fondasi di mana firman Allah itu jadi nyata buat kita, saudara. Haleluya. Dasar dari iman itu adalah firman. Dasar untuk melakukan iman itu adalah firman. Ingat, iman timbul mendengarkan firman, dan dasar untuk iman bertumbuh adalah firman. Mari, firman itulah kekuatan kita. Itulah kenapa iman itu tanpa tindakan, perbuatan adalah mati. Alkitab berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi waktu saudara baca firman, itu didoronglah iman kita, roh saudara, hati saudara, tubuh saudara untuk bisa bedakan mana yang baik, mana yang bukan, mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Itu iman mendorong saudara untuk lebih peka dan tajam di situ, saudara. Dalam bahasa Ibrani, iman adalah aman. Yunani diterjemahkan sebagai pistis, yang artinya kepercayaan atau penyerahan kepada seseorang. Jadi waktu saudara mengalami Tuhan, tinggal dalam Tuhan, Tuhan tambahkan itu iman buat saudara. Makanya ada ayat berkata, kalau engkau kurang iman, mintalah kepada Dia. Dia menambahkan engkau satu pistis iman atau aman itu supaya engkau bisa bekerja dengan mata roh. Kata kerja dari pistis adalah apa? Iman kepada atau mempercayakan diri untuk menyerahkan sepenuhnya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara harus benar-benar menyerahkan hidup ini punya Tuhan. Kita nggak punya hak. Kadang-kadang yang membuat engkau kecewa, yang membuat engkau terus menangis, karena engkau masih mempertahankan dirimu, zona nyamanmu. Engkau belum menyerahkan kepada Tuhan hidupmu, saudara. Kalau engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau tidak punya hak lagi. Dan itu akan terlihat dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam aku. Apalah arti hidup ini? Hidup ini adalah seperti debu, Alkitab berkata. Ya, seperti air, seperti tanaman, dilihat sebentar dan hilang. Tetapi kita yang dipilih oleh Allah, Tuhan berikan kita iman yang luar biasa. Oleh karena itu kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Sang Pemilik. Kita nggak punya hak. Aku hidup, bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Itulah makanya kita nggak pernah sakit hati, kita nggak pernah kecewa, kita nggak pernah marah, kita nggak pernah dengki, iri hati, dan seterusnya. Karena hidup kita ini udah dikuasai oleh Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Dia yang memerintah. Jadi iman itu adalah sebuah penyerahan hidup kepada Yesus. Bahwa Dia tahu yang benar, Dia tahu
rancangan damai sejahtera terjadi buat kita. Kita percaya itu artinya. Ya. Jadi iman bertalian dengan keselamatan. Satu kemenangan itu nyata dalam hidup kita. Penyerahan hidup tetap kepada Yesus. Yakobus 2, 14-26, saya minta beberapa wanita silakan baca ayat-ayat ini bergantian. Satu orang satu ayat, silakan dibuka. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26. Silakan. Yang sudah mendapatkan silakan di-unmute dan silakan dibaca ayat-ayat ini. Yakobus 2, 14 sampai 26, satu orang satu ayat. Silakan, iya. Yakobus 2 pasal 14 Ayat pasal 2 14, iya betul. Ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Ayat 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Ayat 2. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ayat 2. Kami lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat yang ke-25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu di Silakan yang lain mungkin membantu membacakan. Ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ayat 26. Sebab itu tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Yes, amin. Oke, terima kasih semua wanitanya Allah yang luar biasa ya. Jadi sangat jelas kita sudah melihat semua perkataan firman yang dimana arti dari iman.
Dan ini adalah bentuk dari kedewasaan spiritual seseorang. Jadi kalau bicara iman itu adalah bukti. Iman itu adalah sebuah bukti gitu saudara. Bukti bahwa engkau dan saya ini ada punya pertumbuhan iman. Ada punya kedewasaan iman. Dan orang yang dewasa iman itu tetap cooling down. Tenang ya. Tenang, tersenyum, dewasa. Itu orang yang punya iman. Dia punya kualitas karakternya terlihat. Ada kesabaran di sana, ya. Ada penuh dengan kasih mesra, penuh dengan kepedulian. Itu tindakan-tindakan yang memang nggak bisa kita lupakan. Itu akan terwujud sendiri. Kenapa? Karena dorongan dari Roh Kudus. Dorongan Roh itu. Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang di fakta nyata tentang iman. Ya. Oleh karena itu memang mutiara itu harus dijaga. Alkitab berkata jangan dibuang ke babi-babi. Artinya firman Allah, kemenangan itu bagi orang-orang yang tidak mau berubah itu akan jadi satu kesia-siaan. Tetapi bagi orang yang mau berubah itu mutiara luar biasa. Makanya dia akan berubah, terbentuk dengan indah. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi waktu kita kaya dalam rohani, itu maksudnya saudara ya, kaya dalam rohani, kita melihat perbuatan-perbuatan firman itu hidup dalam diri kita. Dengan kata lain, akhirnya kita menjadi suratan yang terbuka. Ya, ada banyak hal yang saudara akan peka oleh karena saudara membiarkan firman itu mengambil alih seluruh hidup saudara. Dan itulah tindakan nyata dari kekayaan iman. Kalau saudara sudah bisa sampai di level itu, saya percaya saudara bisa melihat dunia itu ada di tangan saudara dengan sukacita. Saudara seperti seorang ibu gembala untuk punya hati yang besar, untuk bisa merangkul, mengayomi, memimpin dan memisahkan sesuatu yang kotor, nggak boleh melekat dengan yang baik. Saudara bisa peka sekali, tidak akan mencemarkan diri satu, nggak akan saudara. Tapi saudara akan menjaga diri saudara untuk tetap menjadi seorang yang benar-benar ada dalam kontrol ilahi. Itu luar biasa. Nah, itu tindakan dari sebuah iman. Iman yang teruji. Jadi iman ada perjuangan dan harus teruji. 1 Petrus 1:7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kualitas iman ini contohnya adalah seorang Ayub. Ayub adalah salah satu tokoh Alkitab yang memang imannya sudah teruji. Ya. Kenapa? Dalam Ayub 23 ayat 10, silakan ada yang bisa membacakan ayat ini. Ayub 23 ayat yang ke-10. Seorang wanitanya Allah silakan baca. Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Jadi Ayub tetap mempertahankan dirinya untuk tetap percaya apapun yang dia lewati. Dia nggak boleh kompromi, bahkan termasuk dengan istrinya. Karena waktu istrinya berkata, apakah engkau akan tetap setia? Ya, tetap setia beribadah kepada Allahmu? Kutukilah dirimu dan matilah. Wow, ini seorang wanita yang nggak benar. Tapi Ayub tetap mempertahankan iman, berjuang. Dia diuji. Dia berkata ujian apapun, aku percaya aku akan timbul seperti emas. Perkataan-perkataan ini yang perlu kita pegang dan kita imani. Ya, dalam perjalanan hidup kita memang ada orang yang mendukung, ada orang yang gak mendukung. Bahkan termasuk mungkin seperti istri Ayub tadi. Harusnya jadi penolong, dia dukung Ayub. Tapi terbukti dia gak mendukung Ayub. Tetapi contoh yang luar biasa dari iman Ayub adalah ujian iman itu membuat dia berkemenangan. Karena dia tetap mempertahankan kualitas iman. Seandainya dia berkata, aku diuji, ini ujian.
aku pasti akan timbul seperti emas. Kenapa? Karena di 1 Petrus 1:7 tadi dikatakan, iman itu nilainya lebih tinggi daripada emas yang fana. Jadi walaupun Ayub udah kehabisan dan hancur semua harta fananya itu, dia nggak menyesal tentang proses. Saudara, untuk iman berjuang, bertumbuh dengan bagus, bertanding dengan baik, ada proses yang perlu saudara pertahankan dan perjuangkan supaya engkau menjadi emas yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini contoh yang luar biasa. Ya, bagaimana cara mempraktekkan iman? Sikap hati ini selalu teruji. Di wanita-wanita ini yang paling sering teruji, sikap hati. Karena wanita itu kalau hatinya lagi galau, cepat sekali terekspos. Kalau hati lagi galau, terekspos pertama adalah di mukanya. Yang kedua, di tindakannya. Entah kerja banting-banting atau ngomel-ngomel. Dan yang ketiga, atas tindakan-tindakan yang lain. Kalau hatinya, sikap hatinya. Ya, tapi kita mau belajar melihat kepada Abraham. Abraham dibenarkan oleh karena imannya teruji terus menerus. Mulai dari janji akan melahirkan seorang anak, dan anak udah lahir masih diuji lagi. Serahkanlah kepada Tuhan, dia tetap menyerahkan itu. Imannya teruji. Sikap hati menentukan kita bisa sampai di level paling atas, yang dimana kualitas iman kita ada di situ. Yang kedua, speak bless. Ya, perkataan ini motonya kawal luar biasa, speak bless. Dengan perkataan Ayub, maka dia punya kuasa untuk berjalan dengan iman. Perkataan punya kuasa. Hidup dan mati dikuasai lidah. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua dikatakan orang yang ingin melihat hari-harinya baiknya, dia harus menjaga mulutnya dari perkataan yang menyimpang, yang menipu, yang kotor. Hari-harimu akan bagus kalau kamu punya kehidupan yang baik dari perkataanmu. Dan yang ketiga, ada dengan orang-orang yang tepat ini selalu. Kenapa? Karena saya melihat banyak orang kecolongan, jatuh lagi. Cek and recheck, karena dia bergaul dengan orang-orang yang salah, yang tidak mendukung imannya. Jadi kita bersyukur sekali. Kita ada dengan orang-orang yang tepat dalam komunitas yang tepat untuk kita bertumbuh ke arah Tuhan. Ya, speak bless dalam persekutuanmu, di gerejamu, supaya adalah orang-orang yang punya iman yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, supaya semua terjaga, jemaat terjaga, semua jiwa terjaga, terbangun di dalam Tuhan. Adalah baik untuk kita tinggal di dalam hadirat Tuhan dengan orang-orang yang tepat. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini meneguhkan, menguatkan saudara untuk memiliki kualitas iman. Iman itu nggak sekedar kita hanya berbicara, tetapi bertandinglah dengan iman yang benar supaya kita bisa tinggal di dalam rencana Tuhan yang besar.